Nah, selesai kuliah, ya gue tuh dapat panggilan kerja nih. Ya, gue dapat Oke. panggilan kerja gitu Nah, kan di serius perusahaan aku fokus nih. besar. Di Perusahaan perusahaan besar. besar. Karena gue waktu itu jurusan fisika, konsentrasi gue, bidang gue di fisika kedokteran nuklir lah, fisika medisnya gitu ya. Nah, gue Keren. dapat Keren panggilan teman-teman. kerja di perusahaan. Dia itu sebagai apa namanya perusahaan yang memproduksi alat-alat kesehatan gitu ya. Itu Jadi nasional diproduksi. atau internasional, Be? Ini skalanya internasional sih. Skala Dengarkan ini teman-teman. internasional. Panggilan kerja di sebuah perusahaan besar internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kak Didi Official Channel. Di segmen podcast bagaimana biasa, aku nggak sendiri. Dan hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang sangat spesial, yaitu Kak Fauzi yang bakal nemenin kita ngobrol gitu, ngobrol santai sih sebenarnya, ngobrol santai gitu tentang banyak hal. Dan sebagaimana biasa di segmen podcast itu kita akan ngobrol tentang education, tentang pendidikan gitu, atau yang kedua tentang cerita-cerita yang menginspirasi, atau tentang culture, atau bisa juga tentang faith begitu. Di antara empat itu kira-kira kalau Kak Fauzi masuk ke yang mana ya, bisa ditebak dari wajahnya ya. Baik, sebelum kita mulai kita sapa terlebih dahulu Kak Fauzi. Assalamualaikum Kak Fauzi. Ya, waalaikumsalam Mas Didi. Akhirnya di sela-sela kesibukan dan kelihatannya kalau nggak hari libur ini nggak bisa hadir juga kali ya Kak Fauzi nih. Iya. Satu tim kita. Oh, satu tim dibuka lagi ya, akhirnya ketahuan deh bahwa ini satu tim gitu ya. Oke, kita mau ngobrol tentang apa? Kelihatannya bakal ketahuan dah. Ketahuan dari mana? Dari belakang mah. Nah. Oke, kelihatannya Kak Fauzi hari ini bakal kasih kita inspirasi begitu, lebih ke inspirasi ya, gitu. Khususnya buat ini buat siapa sih nanti kisahnya atau ceritanya kita nanti dari obrolan nanti Kak Fauzi? Buat teman-teman yang sedang belajar, baik itu anak sekolahan gitu ya, ataupun anak-anak kuliahan. Asik. Oke, jadi buat teman-teman yang masih sekolah SMP, SMA atau kuliah, jangan sampai di skip gitu ya intinya ya. Oke, karena obrolan kita itu nanti akan berbicara seputar itu. Siapa juga yang nggak mau bekerja gitu, siapa juga yang nggak mau yang nggak mau penghasilan yang tinggi gitu kan. Ya, karena apalagi di sana ditulis di perusahaan besar. Ini ceritanya nih pasti menarik nih, serius. Tapi kita ngobrolnya santai ya. Santai ya Kak Fauzi. Oke. Sebelumnya aku mau tanya-tanya terlebih dahulu nih, bisa perkenalan terlebih dahulu nggak Kak Fauzi? Singkat aja sih. Ya, baik Mas Di. Perkenalkan teman-teman, nama aku Ahmad Fauzi. Kemudian aku lahir di Jakarta. Nah, pakai aku biasanya pakai gue gitu. Pakai gue aja. Iya, pakai gue aja. Santai ya. Oke, gue lahirnya di Jakarta 35 tahun yang lalu. Wait, 35 ya kan, tahun betul kan? 35 tahun yang lalu. Terus menyelesaikan sekolah SD, SMP, SMA di Jakarta, dan terakhir menyelesaikan program sarjana jadi jurusan fisika Universitas Indonesia Depok gitu ya Mas Di. Iya men, jadi ini bukan orang sembarangan sih kalau menurut aku gitu. Oke Kak Fauzi, dan sekarang sibuknya, tentu dong kalau misal mau kerja di perusahaan besar ya tentu Kak Fauzi sekarang berada di salah satu perusahaan besar juga di Jakarta gitu. Cuma aku nggak pengen ngulik tentang yang sekarang sih gitu. Lebih kepada tips-tipsnya Kak Fauzi gimana bisa menjadi seperti sekarang kayak gitu sih. Itu sih poin pentingnya sebenarnya. Karena karena aku yakin
yang nonton ini pun nanti bakalan teman-teman dari SMA, teman-teman kuliah kayak gitu. Jadi lebih ke pengalaman-pengalamannya Kak Fauzi aja gitu. Oke. Kalau ya, sekarang sibuknya masih sama di perusahaan yang sama gitu Kak Fauzi? Ya, jadi kesibukannya bekerja di salah satu perusahaan pendidikan di Jakarta gitu ya. Oke. Sip, aku mulai dari ini aja deh. Mulai dari masa-masa Kak Fauzi SMA dulu deh. Kalau gini. Karena gini, kalau misal aku pas di SMA dulu itu ada beberapa mapel itu yang aku pikirnya ini gila nih aku. Ini manfaatnya buat kehidupanku ini apa kayak gitu. Gila kan tuh? Aku pernah kayak kepikiran kayak gitu loh. Jadi contohnya adalah waktu itu ya. Waktu itu pas aku masih SMA itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu meskipun endingnya aku itu kuliahnya di jurusan bahasa Inggris, tahu nggak? Oh, masih kuliah bahasa Inggris nih. Jadi bisa berbagi cerita. Jadi pernah pas waktu di SMA itu aku pernah mikir bahwa kelihatannya bahasa Inggris ini nggak bermanfaat ya gitu. Kelihatannya ini buat apa? Emang aku mau kemana gitu? Emang aku mau ke luar negeri? Emang mau ke sini ke situ gitu? Nah mungkin Kak Fauzi punya nggak sih pengalaman yang kayak gitu? Aku mau mulainya dari situ dulu deh. Iya, jadi waktu di masa-masa sekolah gitu ya. Mulai dari SD, SMP, SMA itu kan kita belajar bahasa Inggris ya. Kita belajar bahasa Inggris. Nah, kebetulan nih Mas Dedi kan seorang kuliah ya, yang dulu kuliah di jurusan bahasa Inggris nih. Aku punya pengalaman tentang kebahasa Inggrisan aku gitu. Jadi sejak sekolah SD, SMP, SMA kebetulan gitu ya. Ini gue itu dapet guru yang nggak enak semua gitu ya. Nggak enak itu maksudnya waktu SMP gue dapet guru yang bapak-bapak udah tua banget gitu ya. Jalannya aja udah lambat banget gitu ya. Jadi ya tenaganya juga nggak banyak gitu buat ngajar. Jadi ya udah kita juga kan memaklumi aja gitu. Jadi kita dapatnya sedikit banget gitu ya. Terus waktu SMA pun sama tuh. Waktu SMA juga sama ya. Ya ibu gurunya udah bener-bener sepuh juga gitu kan ya. Jadi kurang agresif gitu segala macam lah, kurang semangat segala macam. Akhirnya ya banyak pelajaran bahasa Inggris ya, terutama bahasa Inggris gue itu minim banget gitu ya, minim banget. Tapi kalau ini mohon maaf aku potong sebentar. Kalau selain bahasa Inggris ada nggak sih yang dulu Kak Fauzi itu mikir kalau ini mapel buat apa ya gitu? Apa sih manfaatnya buat hidupku gitu? Ada satu ya. Selain bahasa Inggris ya, berarti sepakat nih. Aku dulu mikirnya bahasa Inggris kayak gitu juga tuh. Ya, waktu selain bahasa Inggris nih Mas Di. Selain bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris berarti kita udah sepakat ya. Dulu sempat mikir bahwa ini manfaatnya apa gitu ya. Iya, gitu kan. Nah, selain bahasa Inggris itu gue dulu sukanya pelajaran eksak ya. Eksak ya, matematika, fisika gitu ya. Nah, sama tuh. Dulu juga belajar eksak itu ya ngira ya ini apa fungsinya gitu ya. Kita belajar hitung-hitungan, belajar apalagi kalau belajar fisika teman-teman gitu kan ya. Ini kok ada benda jatuh aja dihitung kecepatannya gitu kan. Ini kira-kira buat apa ya ke depannya emang? Apakah kepake gitu kan di dunia kerjaan gitu ya. Nah, dulu sempat mikir kayak gitu. Ini belajar fisika, belajar matematik, tapi gue seneng ya. Tapi gue seneng dulu belajar eksak gitu dan mungkin otakku emang sukanya di bidang kayak gitu ya. Dibanding dengan ilmu sosial, gue rada-rada kurang nyambung ya. Kurang nyambung menurut gue ya kurang menarik bagi diri gue sih gitu ya. Jadi gue lebih tertantang kalau saat belajar ya eksak matematik, fisika, kimia dulu kan ada tuh mulai SMA ada kimia. Nah itu gue ini bang suka banget. Jadi banyak explore di sana. Dan satu sisinya bahasa Inggrisnya gue ya tadi yang gue ceritain ke lo kan. Jeblok ya. Nah bahasa Inggris jeblok banget sampai gue record gue tuh banyak banget dapat guru yang gak enak gitu ya, terus minim banget. Nah puncaknya tuh gue di SMA. Di SMA. Kenapa tuh?
waktu belajar bahasa Inggris gue tuh minim banget. Minim itu maksudnya gue nggak bisa ya tas-cisus lah ngomongnya gitu ya bahasa gitu. Inggris ya. Oke. Ya vocab minim segala macam, apalagi grammar acak-adul lah gitu ya. Nah, guru gue tuh tahu gue itu minim banget bahasa Inggrisnya. Terus? Dan setiap pelajaran bahasa Inggris, nah guru gue tuh kayak orang ngerjain gue gitu ya. Padahal dia bukan ngerjain sebenarnya. Iya, dia tuh masuk kelas gitu kan. Padahal baru masuk kelas, baru buka pintu, masih nenteng tasnya gitu. Tahu nama gue dipanggil, Fauzi, kamu maju ke depan. Gile men, gue tuh guru baru masuk, dia belum duduk, masih jalan, masih nenteng tas. Tahu nama gue udah disebut, Fauzi, kamu maju. Dan itu hampir setiap pekan pelajaran dia, gue selalu maju. Dan Masya Allah. di depan itu ya gue disuruh apapun gitu. Coba kamu bikin kalimat ini. Coba pakai grammar. Nggak Coba bisa. kamu ngomong. Nggak bisa. Iya. Kadang bisa, kadang enggak. Lebih banyak enggaknya ya. Enggaknya. Sedih banget. Dan tapi di situ lah ini kelihatannya ini akan gitu. Jadi kelihatannya ini nanti akan berkaitan dengan apa namanya kondisi yang dihadapi di kemudian hari ya ternyata ya. Iya. Dan ternyata kurang lebih akan mirip-mirip sih sebenarnya Kak Fauzi. Nanti di endingnya. Tapi kalau untuk Kak Fauzi kan happy endingnya. Kita insya Allah happy ending gitu. Tapi ada juga yang endingnya itu kurang bagus gara-gara anggapan kita itu bahwa mapel-mapel yang ada di SMP, SMA, kuliah itu seakan-akan itu nggak ada manfaatnya gitu. Padahal kebalik gitu kan poinnya. Padahal ada. Oke, dan ini aku nanggepin yang eksak tadi yang seperti yang Kak Fauzi bilang tadi sama. Aku itu mikirnya ya udahlah, aku bisa ngitung duit, aku bisa apa namanya bisa berdagang, berbisnis kayak gitu. Aku rasa cukup. Dan misal di dunia kerja pun, misal skill aku itu bukan di bagian hitung-hitung, kelihatannya aku cukup itu aja dah gitu. Tapi aku salah juga di dalam hal ini. Oke, kalau di selanjutnya Kak Fauzi di dunia pas waktu kuliah gimana nih? Biar nanti agak cepet nih. Jadi dari SMA itu gue minim banget ya. Nah udah tuh masuk ke kuliahan ya modalnya modal minim juga dong. Apalagi gue masuk ke kampus keren juga gitu kan, kampus UI kan. Nah gue modal bahasa Inggris yang pas-pasan. Nah di situ gue bahasa gue tuh gelagapan itu panik gitu ya. Panik. Gue bahasa Inggris gue minim. Di sana men ya teman-teman tahu lah yang anak-anak UI gitu ya. Iya anak UI tahu. Pakai slide bahasa Inggris. Dosen ngajar pakai slide bahasa Inggris. Di perpustakaan gitu ya, lu ratusan buku, lu cari yang judulnya bahasa Indonesia, yang teksnya bahasa Indonesia itu paling lu dapat 1 buku doang gitu. Dari ratusan buku di perpus, berak-kerak gitu kan. Lu pengen nemu buku 1 bahasa Indonesia doang gitu ya. Dari ratusan. Selebihnya Inggris ya. Kan dan gua di situ mikir, gila gua minim banget nih bahasa Inggris gua. Terus gimana nih? Gua kuliah slide bahasa Inggris. Ujian pun beberapa dosen pakai soal bahasa Inggris gitu ya. Nah itu udah deh dari situ gue mengupdate diri gue lagi, mengupgrade lagi bahasa Inggris gue. Gue belajar mati-matian tuh di situ. Selain belajar gara-gara tuntutan kuliah ya. Iya, tuntutan kuliah. Selain belajar fisikanya sendiri, alhamdulillah tuh dari situ gue mulai deh belajar tuh, sadar lah. Wah gila penting juga nih ternyata bahasa Inggris. Dulu gue sepelein. Dari SD, SMP, SMA gue pikir apaan nih gitu kan emang gue mau ke Inggris. Oke, akhirnya gue belajar itu bahasa Inggris karena buku gue mau nggak ada buku bahasa Indonesia, mau nggak mau gue harus baca buku bahasa Inggris. Wah mulai gue artiin 1 kata 2 kata, akhirnya gue udah terbiasa 1 paragraf, gue nggak pakai kamus, terbiasa 1 halaman, dan akhirnya ya udah semasa kuliah lama-lama terbiasa lah itu ngeliat buku-buku bahasa Inggris, sudah terbiasa juga dengan kosakata ilmu-ilmu eksak gitu ya. Akhirnya ya udah dikasih buku bahasa Inggris pun gue sekarang biasa aja baca. Ya meskipun dalam 1 paragraf penuh ya gue nggak artinya nggak tahu persis apa perkata-perkata, tapi gue tahu maksudnya gitu ya. Maksudnya ya udah. Dan kalau dikasih soal bahasa Inggris waktu tes sama dosen itu ya gue paham aja, langsung gue kerjain biasa aja. Tapi gue berdarah-darah banget gitu ya.
belajar di sana itu bahasa Inggrisnya gitu. Nah, ini karena kelihatannya ini dari obrolan ini tadi kita udah coba mengerucut bahwa bahasa Inggris itu is very important gitu ya, penting gitu ya. Yes. Nah, sebenarnya aku punya tips sih, Kak Fauzi. Jadi sebenarnya aku punya gitu. tips bahwa bahasa kalau teman-teman yang nonton video ini itu pengen jago bahasa Inggris gitu, baik itu di apa namanya di speakingnya maupun di readingnya seperti apa, nah maka kalau aku dulu pas awal-awal kuliah juga sama kayak gitu juga, karena berawal dari kebencian, berawal dari benci banget sama bahasa Inggris gitu, tapi penasaran aja gitu, dan akhirnya masuk di bahasa Inggris. Ya udah di semester awal itu aku berjanji pada diri sendiri gitu untuk baca artikel, baca teks dalam bahasa Inggris selama 20 menit minimal per hari itu, dan aku nggak boleh artiin dengan bahasa Indonesia. Tapi pakai kamus berbahasa Inggris, baru guessing meaning gitu, guess the meaning atau tebak artinya gitu, baru kalau udah terpaksa kita cari tahu gitu. Nah gitu. Nah kemudian kalau untuk speakingnya ya berarti kita cari partner buat ngobrol sehari-hari gitu. Sempat dibilang lebay sih, tapi nggak apa-apa. Kok kamu ngomongnya pakai bahasa Inggris mulu sama temennya gitu. Aku punya mentor yang mana temanku gitu. Temanku sendiri yang lebih senior gitu, dan dia berkomitmen karena tahu aku nggak terlalu oke gitu, nggak terlalu bisa, ya udah diajak ngomong terus pakai bahasa Inggris gitu. Nah dari situ. Nah gitu Kak Fauzi, kalau sedikit tipsnya. Nah sekarang kaitannya sama dunia kerja itu sebenarnya apa gitu? Kalau boleh aku tanya, sebenarnya ini masuk ke skill ya, bukan ke mapel lagi gitu. Tapi skill itu barangkali dimulai dari mapel-mapel yang ada di jenjang level SMP, SMA, sama kuliah kali ya. Sebenarnya kalau menurut Kak Fauzi nih, skill dasar apa yang basic untuk hari ini, kalau misal mau mau bekerja di perusahaan besar, perusahaan besar. Ya, jadi pas gua jalanin itu semua ya dari sekolah terus kuliah sampai gua berhadapan dengan dunia nyata, dunia perusahaan gitu ya, kebutuhan segala macam. Akhirnya gua bisa simpulkan sih ya, ternyata menurut gua ya ada tiga alat, ada tiga skill. Yang pertama menurut gua ya kalau apapun sorry. lo gitu yang pertama tadi lo apa? harus bisa Agak keputus? matematika, hitung-hitungan, berhitung, kemampuan berhitung lo, apapun bidang lo mau ekonomi ya lo harus bisa ngitung dong gitu kan. Fisika, kimia ngitung juga kan, Be? Wah, apalagi di fisika, waduh parah. Matematika udah kayak wajib banget ya, menghitung ya. Nggak mesti lu jadi profesor matematik, nggak mesti, tapi lu paham aja hitungan dasar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teknologi. Ya, lu bisa jalani teknologi. Kenapa tuh? Ya lu paham lah dengan medsos yang sekarang gitu ya. Lu bisa ya sederhana lu bisa kirim email segala macam. Dulu kan zaman gua kuliah tahun 2000 yang nggak usah disebutin kali. 2000. Itu email belum berkembang baik, nggak banyak gitu ya. Nah, jadi ya lo harus paham dengan gitu-gituan ya, apalagi sekarang ya ilmu komputer lah ya, ilmu komputer lo harus paham juga gitu ya. Pokoknya bagian kedua itu ilmu teknologi nggak boleh merem gitu ya. Nggak boleh gaptek. Nggak boleh gaptek. Dan aku rasa kalau untuk Gen Z hari ini semuanya hampir semua melek teknologi kali Bu. Ya, untungnya gitu ya. Untungnya teman-teman udah pada melek teknologi ya. Nggak cuma di medsos sih, yang penting teman-teman semuanya paham ya cara operasiin komputer, laptop dan sebagainya, itu udah wajib banget bagi kalian gitu ya. Terus kan nanti apapun bidangnya banyak kalau di bidang masing-masing banyak banget ya aplikasi penunjang pekerjaannya. Kalau basicnya kalian nggak paham, nggak bisa jalanin ya istilahnya Microsoft Office segala macam, itu ya minim banget kalian gitu ya kemampuannya di dunia kerja tuh ya, udah harus bisa banget alat-alat tersebut. Satu matematik, dua tadi ilmu teknologi kalian ya. Kemudian yang ketiga ini Mas aku bilang sih ini sebagai alat gitu ya. Yaitu bahasa Inggris. Serius? Bahasa Inggris gitu ya.
Serius, bahasa gimana tuh, Inggris. gimana? Jadi pengalaman kan, Ada itu nggak? jadi Ini ada kisah nggak? Karena di sini tertulis belajar dari kisah nyata tuh kan? kisah, kisah ya. Ada Ya, kisah jadi nggak ini sih gitu kisahku ya. yang bisa Jadi aku ini dengerin kisahku atau yang teman-teman nggak perlu dengerin? ini contoh kisah yang nggak perlu dicontoh sama teman-teman ya. Oh, nggak perlu dicontoh. Jadi Gimana gimana? Ini dalam jadi bentuk penyesalan atau dalam bentuk apa nih, Be? iya, ini kan jadi berangkat dari minimnya bahasa Inggris gua gitu ya, Ah, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah gua ya boleh dikatakan minim. Minimnya itu artinya gua nggak kayak yang lain bisa cascus bahasa Inggrisnya gitu kan, apalagi nggak kayak Mas D gitu kan yang alumni wait, wait. jurusan bahasa Inggris gitu kan. Wait, Nah, tadi kan dari ceritanya Kak Bosi tadi kan menyebutkan kalau pas kuliah juga sempat struggling juga untuk belajar bahasa Inggris, itu maksudnya bukan bukan orally, bukan speakingnya gitu. ya, jadi kalau yang para berdarah-darah itu gua nggak sampai speakingnya. Nah, Jadi gue belum sampai cuma speakingnya. belum. Oh Gue cuma gitu. ngebiasain gue dengan bahasa Inggris. Dulu Dengan gue nggak terbiasa hidup gue dengan literatur-literatur bahasa bahasa Inggris gitu Inggris. ya. Tapi waktu kuliah gue harus terbiasa itu dengan buku bahasa Inggris, slide dosen bahasa Inggris. Belum sampai ke speaking. Speaking cuma sedikit doang ada. Ya Sedikit. waktu itu kan dosen-dosen dari luar negeri kan banyak tuh ke kampus gitu ya. Kita Hmm. sering mandu apa Hmm. nemenin gitu ya. Nah itu ada speakingnya cuma nggak banyak gitu ya. Nah Nah, ini. jadi cuma sedikit doang lah. Gue bilang sih minim gitu ya. Nah, Hmm. selesai kuliah, ya gue tuh dapat panggilan kerja nih. Ya, gue dapat Oke, 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 panggilan oke. kerja gitu kan Nah, di serius perusahaan aku fokus di besar, di perusahaan perusahaan besar. besar. Karena gue waktu itu jurusan fisika, konsentrasi gue bidang gue di fisika kedokteran nuklir lah, fisika Oke. medisnya gitu ya. Nah, Nah, gue keren. dapat Keren, panggilan teman-teman. kerja di perusahaan. Dia itu sebagai apa namanya perusahaan yang memproduksi alat-alat kesehatan gitu ya. Itu Jadi nasional diproduksinya atau internasional, Be? ini skalanya internasional sih, Dengarkan skala ini, teman-teman. internasional. Panggilan kerja di Alat-alat sebuah alat-alat perusahaan besar, internasional. Oke, lanjut, Be. alat-alat ini ya, alat kedokteran. Jadi kalau teman-teman tahu di rumah sakit itu ada bagian radiologi gitu kan, di dalam itu ada alat namanya CT scan buat Uh, nyakitin otak gitu kan dan sebagainya. Ada alat MRI, magnetic hmm. resonance imaging ya kan. Dan alat-alat itu banyak banget di rumah sakit dan alatnya itu nggak murah guys. Alatnya itu udah di atas miliaran semua gitu Wih, ya. Nggak ada yang 600 juta tuh nggak ada gitu. nggak ada ya, nggak Jadi ada ya. udah mahal-mahal semua, apalagi MRI itu miliaran Berarti bisa semua. dibayangin dong kalau kalau Iya. masuk di sana itu Heeh. gajinya berapa gitu kan. Nah, Lanjut, lanjut. waktu itu gua dites fisika gua dites tentang tentang itu ya fisika tentang kedokteran nuklirnya, tentang mesin-mesin gitu ya. Ya gue lulus gitu ya, gue Oh. lulus. Hmm. Habis itu ya di hari berikutnya gue dipanggil lagi kan buat Oke. buat interview gitu ya. Dan soalnya itu memang bahasa Inggris kan waktu tesnya. Hmm. Ya gue lancar aja sih. Nah Untuk masalahnya itu pas writingnya gue lancar. iya, masalahnya pas gue belajar di apa namanya dipanggil lagi yang kedua kalinya, gue di tes wawancara gitu ya. Dan ini gue mati kutu banget guys, mati gaya di Kenapa? sini gue. Karena yang gue bilang gue tuh bahasa Inggris gue minim gitu kan. Dan gue Speakingnya. itu minimnya gue itu di speakingnya. Jadi kalau literasi segala macam buku bahasa gue biasa gitu. Tapi satu nih speaking gue tuh minim banget, kurang banget begitu gue di hadapan sama HRD-nya dan selangkah lagi gue mau dipertemukan dengan bosnya yang orang Prancis gitu ya. Gue tuh mati gaya, gue nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Ya bisa ngomong cuma dikit doang ya, nggak sampai orang cahas cusos kemana segala macam ngomongnya. Guys, gue di situ gue baru apa ya salah satu penyesalan hidup gue ya, salah satu penyesalan hidup gue itu ya bahasa Inggris gue minim. Gue di saat itu gue dapat panggilan di perusahaan yang bagus gitu ya Hmm. internasional dan gue ya udah kurang banget di situ bahasa Inggris gue akhirnya ya mohon maaf gitu kata dia, ya mohon maaf nih Pak Fauzi gitu, ini gak bisa nih kita lanjutkan apa namanya Padahal uh, kurang satu itu aja. iya gue speaking gue kurang lancar di situ.
Oke, Dari teman-teman situ yang gue menganggap sadar. bahasa Inggris itu nggak penting, bertobatlah. Aduh. Aduh. Oke, Akhirnya gue tapi belajar deh. Gue gimana? pulang dari situ udah gue sadar, aduh gila, gue speaking rusak banget gitu ya. Oke lah, dari situ gue nggak lama gue dari kegagalan itu, akhirnya gue nggak berhenti belajar. Nggak Oke, berhenti sekarang musuh gue dong, nggak bahasa berhenti Inggris nih, gue dong. bilang gue. Gue Enggak, nggak berhenti. enggak terus habis itu ya udahlah biarkan semuanya terjadi begitu aja. Enggak dong. Gimana? Lanjut. Berikutnya gue akhirnya sadar bahwa gue itu masih on banget sama bahasa Inggris, terutama speakingnya. Ya udah, gue berangkat dengan pengetahuan gue. Waktu itu gue sempat berangkat ke kampung Inggris di Pare, Kediri sana ya. Tahu Kediri ya. Yes, Kediri. Kediri. Aku Ya. dulu sempat jadi tutor di sana, kerjasama sama apa namanya, waktu pas masih kuliah ya, kerjasama sama Akses IS, ngajar di itu ini apa namanya, di Madrasah Pembangunan UIN, Jaksel. Itu masuk ke Jaksel kan? UIN. UIN. Ya, hampir Ciputat ya. Ciputat. Nah, aku sempat di sana dulu selama sebulan untuk ngajarin adik-adik yang level SMP pas masih kuliah dulu gitu. Gimana? Lanjut. Ente masuk pernah? Nah, pengetahuan gue akhirnya gue baca-baca literatur ya. Gue akhirnya berangkat ya ke kampung Inggris ya. Dia itu guna buat ngelancarin gue. Kali-kali gue ada kesempatan kedua gitu di perusahaan A, nggak di A, B, di C, D perusahaan gitu B, ya. C gitu ya. Ya udah gue berangkat tuh. Waktu itu gue masih freelancer semua, jadi gue nggak ada kaitannya dengan kontrak perusahaan manapun. Ya udah gue berangkat. Gue lama ya, lumayan ya, gue hampir 3 bulan di sana kalau nggak salah. 3 bulan ya. Karena itu setelah pertobatan ya, itu setelah menyadari bahwa gagal. harus belajar nih kayak gitu. Iya. Gue di sana belajar nggak cuma speaking. Gue belajar di sana banyak ya, ada grammar segala macam. Ya lu tau lah, di sana banyak banget ya, ratusan tempat belajar, ratusan apa namanya tuh materi apa yang mau dipelajari ya. Salah satunya gue belajar speaking juga, dan itu gue di sana akhirnya gue dapat kesimpulan lagi di ternyata bahasa Inggris itu yang lu bilang tadi ya, dia itu sebenarnya habit gitu ya, kebiasaan. Habit. Jadi gue di Jakarta, gue nggak ada temen lawan gitu, nggak ada lawan gue buat berbahasa Inggris. Tapi ketika gue di kampung Inggris ya, itu lingkungan gue ya memang lingkungan bahasa Inggris semua gitu ya. Jadi lu mau ngomong bahasa Inggris, lu nggak bakal malu gitu ya, nggak bakal malu. Terus kalau lu salah, lu nggak bakal diketawain men di sana ya. Jadi kalau menurut gue, kesimpulan gue tuh di sana kita tuh seperti beli kondisi lah sebenarnya. Jadi kondisi kita di sana, jadi kita di sana nggak malu. Ini kayak lagi promosi kampung Inggris kan? Nggak, cuma ada orang kampung bahasa Inggris promosi ini bayar. Jadi kalau menurut gue sih di saat itu kita sebenarnya beli kondisi ya, beli suasana sebenarnya. Itu yang mahal sih. Di sini kita nggak ketemu sama suasana kayak gitu. Oke. Kayak misal cerita aku tadi itu adalah aku punya teman, punya partner gitu. Waktu itu teman-teman aku itu dari Madura sih justru. Beliaunya dari Madura gitu, dan dia mau bantu aku gitu buat setiap ketemu nggak ngomong kecuali bahasa Inggris. Dan kalau aku tanya bro mau makan apa nih, atau misal mas mau makan apa nih, karena dia cowok, mau makan apa nih, nggak jawab sebelum aku ngomong pakai bahasa Inggris. Nggak jawab dia. Wah, ngeselin dia. Cuma itu yang membuat aku berubah sih. Iya benar, asik kalau ada lawannya kayak gitu. Gue tuh di sana gue ketemu sama orang tukang ini ya, tukang warteg lah di sana ya. Gue baru datang, gue mau makan siang gitu ya, dan itu abang mas wartegnya langsung nyerocos bahasa Inggris di. Gitu. Nyerocos. Terus gue nggak ngerti men. Apa yang diomongin gue nggak ngerti. Gila, udah tau bahasa Inggris gue baru datang sendirian ke sana. Tukang warteg ngomong. Terus dia tahu ya muka gue muka bego, nggak paham gitu kan. Sarjana sih, cuma kan fisika ya. Iya. Aduh, gila, gue kaget tuh.
ya sebelumnya gue dengar katanya di sana ada orang yang pinter bahasa Inggris sebanyak Pak. Dan akhirnya gue nemuin di sana tukang warteg aja lancar. Kok gue tanya kenapa lancar banget sih Mas? Karena setiap hari saya ketemu siswa-siswa katanya. Jadi ya dibiasain katanya. Intinya gitu. sih. Dan memang intinya sih dibiasain gitu ya. Ya terlepas dari plus minusnya ini ya tentang di sana tempat-tempat di sana. Gitu. Jadi menurut gue sih jadi kan di sana ya, banyak juga kan, banyak maksudnya banget. nggak cuma satu tempat kan gitu. Nggak bisa dipukul rata juga kan gitu. Terus intinya sih ada yang fokusnya ke TOEFL, IELTS misal, ada yang ke grammar, ada yang emang speaking gitu doang. Yes, banyak banget. Ada yang spesialisnya speaking, ada yang di spesialisnya grammar dan sebagainya. Banyak banget di sana. Masing-masing ya mengklaim. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi adalah berawal dari kita itu beranggapan bahwa materi-materi yang ada di sekolah itu benar-benar useless, nggak ada manfaatnya gitu, dan ternyata kebalik gitu, dan terbukti dari ceritanya Kak Fauzi tadi yang apa namanya, yang setelah lulus kuliah dia struggling di bahasa Inggris, cuma belum masuk ke speakingnya gitu, gara-gara mungkin nggak ada partner, bisa jadi ya karena malu mau ngobrol pakai bahasa Inggris kayak gitu. Kemudian setelah dapat lamaran kerja ternyata semuanya beres, semuanya beres di perusahaan besar internasional, dan ternyata terkendala satu, speakingnya lemah gitu. Dan sebenarnya kalau boleh aku simpulin, selain misal matematika, kecakapan matematika dasar misal seperti itu, kemudian yang kedua adalah teknologi, kemudian sama kecakapan bahasa, itu maksudnya ya nggak hanya bahasa Inggris juga gitu ya Kak Fauzi ya? Yes. Ya bisa tapi juga ya itu dasarnya gitu ya. Jadi ada temen gue, karena itu lebih temen gue tuh belajar ya? ada temen gue belajar bahasa Belanda gitu ya, tapi ya dia belajar bahasa Belandanya dengan orang Belanda asli gitu ya. Dan memang dia modalnya bahasa Inggris, jadi dia berkomunikasi pertama kan pakai bahasa Inggris tuh. Nah dari temennya itu orang Belanda diajarin bahasa Belanda. Tapi aku punya cerita kayak gini loh. Aku tuh pernah nemuin dulu pas masih kuliah itu, sempat jadi sempat ngajarin seorang anak gitu, anak SMP kelas 7 atau kelas 8 gitu. Kelas 7 atau kelas 8, tapi dia itu bahasa Inggrisnya bagus banget, udah lancar. Pas aku tanya, gimana kamu bisa seperti ini? Dia bilang, aku ingat pesan kakekku, Kak. Gimana pesan kakekmu? Kalau aku pengen keliling dunia, aku harus bisa kuasain 7 bahasa. Hari ini kamu udah kuasain berapa bahasa dunia? 3, Kak. Lah 3. Aku baru 2, kamu udah 3. Jadi SMP bayangin. Jadi dia bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Arab, sama dia bisa bahasa Jerman waktu itu. Keren nggak tuh anak SMP? Keren. Dan ternyata kecakapan bahasa itu benar-benar penting banget, entah bahasa apapun itu, dan basicnya emang harus seperti yang Kak Fauzi tadi bilang, yaitu bahasa Inggris gitu. Dan akhirnya Kak Fauzi tadi struggling ya, setelah ditolak di perusahaan yang begitu besar, akhirnya berjuang lagi, ditolak dalam tanda kutip gara-gara nggak bisa ngomong bahasa Inggris, sayang sekali. Terus beliaunya pergi ke kampung Inggris, dan akhirnya sampai seperti sekarang gitu ya, dan diterima di sebuah perusahaan yang ada di Jakarta gitu. Dan itu nggak lepas dari skill-skill yang disebutkan sama Kak Fauzi tadi gitu. Ada pesan nggak Kak Fauzi atau kesimpulan gitu buat adik-adik SMP, SMA, kuliah yang lagi nonton? Pesan gue sih buat teman-teman yang lagi belajar gitu ya, baik yang masih sekolah maupun yang udah kuliah gitu ya. Yakinlah semua pelajaran yang kalian pelajari itu ada manfaatnya gitu ya. Ini udah pengalaman nyata nih, gue udah lulus, gue udah selesai sekolah, udah selesai kuliah, dan udah ngerasain dunia kerja. Apapun yang dipelajari di sekolahan pasti ada gunanya gitu ya. Teman-teman belajar apa? Fisika misalkan. Ini buat apa sih ngitung-ngitung benda jatuh, kecepatannya dihitung, gak ada gunanya? Pasti ada gitu ya. Pasti ada. Belajar apapun yang teman-teman pelajari sekarang pasti ada gunanya. Terutama yang tadi gue sebutin tuh. Alatnya ya, matematika, kemudian teknologi, yang ketiga minimal bahasa Inggris gitu. Lo harus kuasain ini. Ada sebuah ungkapan ya dia. Kalau kita mau memiliki dunia gitu ya. Kalau kita mau dapatkan dunia, maka harus dengan ilmu gitu kan. Kalau kita mau mendapatkan akhirat, maka pakai ilmu juga. Kalau mau dua-duanya,
juga pakai ilmu. Jadi ilmu di dunia itu ya inilah, pegang minimal 3, apapun bidang teman-teman, nggak bidang eksak, mau sosial. Ya ini, 3 ini teman-teman harus kuasai. Gitu guys ya. Jadi ini pengalaman gua, ya udah misalkan yang gagal kayak gini biar cukup gua aja gitu ya. Teman-teman Tapi yang lagi enggak juga belajar dong. jangan Kan sekarang udah ada di perusahaan besar juga sekarang yes, gitu. ya Maksudnya di yang alhamdulillah gitu. pertama gitu ya? Iya, yang pertama gitu. Ya. Jadi kan kesempatan-kesempatan itu kan kadang cuma sekali doang datangnya gitu ya. Jadi belajarlah gitu ya dengan baik. Ya kalaupun capek, kalaupun jatuh, ya udah bangun lagi. Ya gagal, bangun lagi. Gagal, bangun lagi. Capek, bangun lagi. Dan seterusnya. Kita nggak boleh capek dalam belajar. Gitu ya teman-teman. Tapi Yakinlah. yakin ya Be. Oke. Yakin Kak Fauzi. Jadi aku itu sempat mikir dulu itu pas masih sekolah itu ini pusing banget sih, maksudnya susah banget sih gitu. Tapi setelah hari ini gitu, ternyata masalah-masalah itu tidak apa ya lucu aja kalau waktu itu kita anggap begitu berat gitu. Justru harusnya waktu itu ketika kita SMP, SMA, kuliah itu enjoy harusnya kali ya. Seharusnya enjoy. Oke. Ada pesan lagi. Ada pesan lagi Kak Fauzi ini sebelum kita cukupkan. Ya, kalau menurut gue cukup kayak gitu dia. Jadi teman-teman jangan patah semangat, belajar minimal tiga alat tadi. Ini gue nyebutnya 3 alat ya, bukannya ilmu, bukan mata pelajaran lagi gue nyebutnya. Bukan mapel lagi, hitung-hitungan, teknologi, sama bahasa. Udah itu alat. Lo mau di bidang kedokteran, mau di bidang hukum, apapun gitu ya. Ya udah 3 alat itu lo harus kuasai. Keren. Gitu teman-teman ya. Keren. Harus kuasai. Oke, terima kasih Kak Fauzi atas sharingnya dan jangan kapok kalau nanti diundang lagi ke channel ini meskipun subscribernya baru 1.000. Enggak. Terima kasih nih. Oke, baik kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Fauzi yang udah bantu sharing-sharing di channel Kak Didi Official dan teman-teman jangan lupa untuk share kisah ini gitu supaya teman-teman yang lainnya dapat manfaatnya, supaya nggak seperti saya lagi yang beranggapan bahwa mapel ini nggak penting ya kan, dan akhirnya nyesel begitu. Dan terima kasih, jangan lupa share, sekali lagi like, subscribe channel Kak Didi Official. Sama Kak Fauzi udah ada channel belum sih? Ada channel nggak sih? Ya, nanti akan ada ditulis di deskripsi ya. Mantap, oke. Kak Fauzi akan saya tulis di deskripsi dan silakan di subscribe juga. Thank you very much for today. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Mesti kalau ada kekurangan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Oke. Ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.